Welcome back to Central Boys, back lagi bersama Bung Kiku aja. Udah lama banget, ini udah kayak hampir 2 bulan gue nggak ngonten karena gue baru kelar dari event CoinFest Asia ya teman-teman ya. Ini basically foto-foto gue ketemu sama beberapa orang yang menarik di industri, dan ini kayaknya ngeloadingnya lama banget ya. Internet gue kayaknya nggak friendly gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini ada BD listingnya si XT, gue ketemu ada Bitcoin Maxis di Bali. Ya ini foto sama teman-teman Indodax juga, community yang ramein di after partinya. Bahkan gue bareng tim Flipster juga, saat ini gue bareng sama tim Flipster. Bahkan gue ketemu sama orang-orang yang cukup menarik dari One VC Capital, dan juga orang kalau nggak salah ini marketing manajernya Cointelegraph ya guys ya, gitu. Dan masih banyak lagi, dan ini tuh bahkan untuk side event pun juga, ini side eventnya Flipster yang dimana gue juga sempat bantu-bantu karena kebetulan gue udah part dari timnya Flipster ya teman-teman ya. Dan ini acara ya Bitcoin House Bali, ini yang dimana ngebahas tentang Bitcoin dan ekosistemnya kedepannya di Bitcoin ya teman-teman ya, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya di topik kali ini gue mau bahas tentang gimana sih caranya supaya kalian datang ke Web3 Festival itu kalian harus ngapain aja. Nah, mungkin kalau pengalaman gue pribadi, ada 2 event yang pernah gue datengin. Of course untuk lokal itu gue datang ke CoinFest Asia, ini buatannya Coinvestasi ya teman-teman ya. Yang dimana itu mereka ada beach clubnya, ini yang pas tahun 2022, ini yang pertama banget di beach club di Cafe Del Mar, yang kedua ini di gue lupa pokoknya di Bukit di daerah Uluwatu, dan ini yang tahun ini yang kemarin gue datang ya, yang dimana kalian lihat fotonya di sini ya, ini main eventnya ya, ini di Luna Beach Club gitu ya. Nah, dan untuk event luar negeri yang gue datengin itu adalah token 2049, tapi yang gue datengin ini yang di Singapura tahun 2023 ya teman-teman ya, jadi yang ini. Nah, untuk token 2049 yang Dubai itu budget gue masih belum cukup ya guys ya. Dan untuk token 2049 Singapura tahun ini gue nggak datang karena emang masih ya ada yang harus gue kerjain lah, basically di tetap online di Jakarta, jadi no need for now. Kenapa gitu? Karena ada beberapa faktor untuk kalau kalian datang ke Web3 Festival, kalian harus tahu mau ngapain dulu. Jadi misalnya let's say kayak gue banyakan di involve di community management, jadi kerjaannya community manager. Artinya gue datang ke Web3 Festival harus mencari community partnership. Jadi itu tujuan yang ingin gue cari ya. Dan mungkin gue juga punya NFT music label Scootbeat untuk cari kolaborasi dengan musik gue di dalam Web3. Itu juga salah satu tujuan kenapa gue datang ke Web3 festival ya teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin bisa punya tujuan yang lain, misalnya kayak kalau teman-teman developer gitu, misalnya mau nambahin portfolio ngoding di Web3-nya, cari-cari project yang bisa kira-kira diisi buat magang atau jadi full time bagian dari core team dari si project tersebut. Dan kalian bisa temuin langsung real life, ngobrol face to face, dan kalian bakal dapat trustnya langsung kalau kalian nunjukin portfolio kalian langsung di sana. Nah, buat yang nggak ngoding kayak gue tadi, mungkin ada hal lain, misalnya kayak orang ini tuh BD listing guys. Dia di xt.com, dia nyari project untuk listing di exchange tempat dia bekerja. Jadi biasanya project-project itu datang ke Web3 Festival itu karena butuh duit guys, butuh funding atau butuh kolaborasi dengan project lain secara langsung dan bisa digarap gitu ya teman-teman. Nah, biasanya di sela-sela project yang lagi ngawang mencari investasi untuk projectnya supaya bisa bertumbuh, BD listing ini pasti selalu akan ada di sana. Dan biasanya BD listing juga punya koneksi untuk ke venture capital, ke media, misalnya projectnya mau digoreng pakai media dan lain sebagainya guys. Jadi memang tujuan datang dari Web3 Festival itu sangat penting sebelum kalian mulai spending ya guys ya, untuk membeli tiketnya. Biasanya
Kalau Coinvest Asia itu range tiketnya untuk standar orang Indonesia memang cukup mahal, tapi untuk standar global termasuk Web3 Festival yang cukup murah ya, karena kalian cuma perlu sekitar 2 jutaan kalau nggak salah dalam rupiah untuk datang ke Web3 Festival ini untuk tiket masuknya, dan juga ada ya VVIP-nya tuh sekitar 5-10 juta. Sedangkan untuk token 2049 itu banyak lebih mahal ya, karena dia standarnya lebih global dan dia pakai Singapura. Jadi kalau nggak salah tiketnya itu 7 jutaan lah kalau dirupiahin. Tiket yang basicnya dan VVIP-nya bisa 20-30 jutaan. Kenapa mahal banget? Karena token 2049 itu selalu dibarengin dengan balapan F1 ya teman-teman ya. Jadi balapan F1 di Singapura dan Dubai, dan itu jadi point selling, membuktikan bahwa event Web3 mereka membawa orang-orang yang bisa mensponsorin F1, artinya duitnya lebih banyak. Kalau Coinvest Asia mungkin perbedaannya untuk project-project baru, newcomers, dan beberapa project atau kolaborasi yang mungkin lebih awam dan sedikit mengonboarding retail untuk berkarir atau mengembangkan sesuatu di dalam Web3. Jadi secara definitif mungkin udah beda ya guys ya. Beda dengan token yang dimana pure business, closing, dan juga investment itu lebih banyak di event token 2049. Nah, kalau kalian udah nemu tujuan dan kalian udah tahu kira-kira event apa yang kalian mau datengin, kira-kira kalian harus siapin budget kalian mau berapa hari di sekitaran acara tersebut. Misalnya kayak Coinvest Asia ini di Bali, dan kalau token itu biasanya di Dubai dan Singapura. Nah, kalian harus siapin berapa hari kalian di sana, dan biasanya setiap Web3 Festival itu pasti punya namanya side event, yang dimana ini kalau teman-teman lihat di foto-foto gua, ini misalnya kayak di Coinvest Asia ada side event dari Indodax, berarti untuk networking dari relasi-relasi yang Indodax invite ya teman-teman ya, gitu misalnya. Atau kalian bisa lihat di sini ada side event yang dimana sifatnya roundtable. Nah, roundtable ini diskusi antar project action yang besar-besar untuk menjadikan sebuah hub diskusi untuk teman-teman bisa menuangkan ide dan membawa kolaborasi baru untuk project Web3-nya. Nah, biasanya side event gini biasanya menurut pengalaman gue pribadi itu ada cukup template ya. Biasanya selalu ada panelis speaker, ada namanya untuk sesi mini games, dan juga ada sesi networking. Dan ini elemen basic side event di Web3 Festival tuh selalu ada panelis, networking, sama mini games ya. Bisa dikonfigurasinya bisa dibalik-balik, dan mereka biasanya kalau makin kreatif mungkin mereka bisa nambahin party, misalnya ngundang DJ ataupun cuma untuk nge-build experience baru, mungkin temanya relate ke meme coin ya teman-teman ya. Kayak acara gua waktu itu gua jadi panitianya juga di sini ya teman-teman ya, DJ Sundown Session, yang dimana ini side event Coinvest Asia yang dimana ngebahas tentang meme coin dan DJ ya teman-teman ya. Jadi memang side event ini penting, dan biasanya balik lagi ke poin pertama gua, kalian harus tahu tujuannya apa ke Web3 Festival. Kalian juga harus tahu side event mana yang kalian mau datengin dan kenapa gitu. Misalnya mungkin kalian, gue mungkin kolaborasi sama Action, kalian bisa datang ke side event Action gitu, misalnya kayak Indodax tadi ataupun Action lainnya. Kalau misalnya kalian kolaborasinya ke blockchain, kalian bisa datang ke side event yang berbasis blockchain, kayak acaranya Bitcoin ini ya teman-teman ya, Bitcoin House Bali, ataupun acaranya Manta. Nah, kebetulan karena Coinvest tahun ini itu disponsorin sama Manta ya teman-teman ya, gitu. Jadi memang itu yang kalian harus tahu. Nah, ketika kalian sudah di event, make sure kalian mencari koneksi orang yang tepat. Nggak cuma buat cari teman nongkrong segala macem, itu nggak valid gitu ya. Mungkin ada statement dari teman gua soal networking event. Nah, ini tuh kalau nggak salah ada ya, gua cari dulu. Nah, ini ya guys ya. Nah,
Yang bilang datang ke event Web3 gak ada manfaatnya, mungkin dibuka lagi pikirannya, karena segala sesuatu sesuai niat ya teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke Web3 event itu buat kerja guys, buat cari kolaborasi project kalian, atau mungkin buat kalian yang mau magang ataupun apapun yang involve untuk bekerja di dalam atau berbisnis di dalam Web3 ya guys ya. Jadi itu mindset yang harus penting. Jangan cari jodoh ya guys ya. Kalau cari jodoh ya cari jodoh bule di luar event Web3 banyak guys. Jadi jangan gitu ya teman-teman ya. Nah, terus untuk teman-teman yang datang ke Web3 Festival, make sure juga kalian harus siapin budget untuk misalnya kalian ngelobi, terutama kalau kalian project owner nih, ataupun kalian mau ngelobi supaya kalian bisa diterima kerja di project yang mungkin inceran kalian, yang tiba-tiba kalian nemu di event itu. Kalian harus siapin misalnya buat kayak ajak dia nongkrong, ataupun ya kalau versi bisnis deal yang kerennya mungkin ajak dinner ya, tapi kayak yang itu buat yang bisnis gede. Tapi kalau kalian personal sendiri ya mungkin ajak nongkrong aja dulu. Dan pastinya kalian harus punya Telegram ya. Di sini gua nggak bisa buka Telegram gua karena ada kerjaannya. Tapi intinya kalian harus punya Telegram, dan QR code Telegram kalian itu harus taruh di layar ini ya, layar screen gitu ya. Jadi misalnya, atau enggak kalian selalu standby, misalnya kayak kalian buka kayak gini. Nah ini misalnya kayak networking Telegram, kalian setiap kali datang ke event, Telegram tuh wajib buat tukar-tukaran kontak. Dan biasanya tukaran-tukaran kontak itu terjadi kalau ada benefit yang bisa digarap ya. Jadi misalnya kayak gue ketemu project GameFi, gue mau nawarin musik gue, dan dia bilang oh ternyata gue butuh, asik nih konsepnya. Akhirnya mereka pingin ngajak kolaborasi dan share barcode Telegram kalian, saling scan, saling add ya teman-teman ya. Dan kalau udah sampai di tahap itu, make sure setelah kalian event Web3 Festival apapun yang kalian datangin selesai, kalian kontak lagi, tanyain kabarnya, basa-basi dulu, baru kalian tawarin deal yang kalian omongin di venue tersebut. Nah ini penting supaya teman-teman itu tetap membangun relasi dan keep in touch. Jadi kontaknya itu nggak cuma nyepam penuhin list kontak Telegram kalian. Jadi penting. Dan beberapa ada project yang mungkin minta kolaborasi dan Twitter, siapin Twitter tuh juga perlu, dan make sure Twitter kalian tuh kelihatan profesional. Dalam arti kalaupun kalian nggak mampu buat beli verified ini, menurut kalian per bulan 150.000 tuh kemahalan, nah kalian bisa mungkin buat itu jadi lebih rapi ya. Jadi kayak gini ya, mungkin kayak project yang kalian kerjain apa di Web3 dan segala macamnya. Jadi make sure profil Twitternya rapi ya guys ya, gitu. Bang, kalau misalnya Telegram gue nggak nggak ada nih bang, gue biasanya WA. Beberapa project itu mau nomor WA, tapi biasanya untuk regional tertentu ya, nggak semua ya teman-teman. Ada, tapi mereka biasanya WA tuh cenderung lebih personal. Nah jadi kalau gue saranin buat teman-teman kalau datang ke Web3 Festival, make sure siapin apa yang dari niatan kalian, itu kalian siapin budgetnya, apa yang kalian butuhkan, berapa lama kalian stay. Dan biasanya setelah habis Web3 Festival itu biasanya nggak langsung pulang guys. Setelah periode Web3 Festivalnya berlangsung, misalnya kayak di Coinfest yang tahun 2024 ini, itu side eventnya dari dari tanggal 19-an lah, 19 Agustus sampai tanggal 24. Nah itu side eventnya berlangsung ya, dan main eventnya di tanggal 22 dan 23. Nah biasanya kalau dari periode yang kalian lihat, biasanya mereka saat sebelum Web3 Festival mulai itu ada link untuk list side eventnya yang kalian bisa regis, begitu juga di token ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian klik di sini, biasanya kalau membeli tiket tuh kalian bisa cari exhibitnya, itu ada bisa jadi partnernya, atau mungkin kalian bisa cari agendanya dari stage-nya. Ini kalian bisa kulik-kulik ya gitu. Dan mungkin kalau kalian klik partner atau experience, ini ada side event ya teman-teman yang bisa kalian cek, misalnya side event listnya. Nah ini seperti ini.
Biasanya kalau di Web3 Festival itu ada side event yang kalian cari dan kalian list seberapa lama side eventnya tuh banyakan di tanggal mana dan mana yang kalian mau datengin. Di sini kalau kita lihat contoh di token 2049 Singapura itu dari tanggal 16 September ini sampai tanggal 22 ya teman-teman. Yang dimana ini tuh kalian cek dari event masing-masing tanggal ada nggak yang sesuai kebutuhan kalian, kalian regis. Kalau kalian bingung mungkin bisa regis semua, tapi menurut gua nggak rekomend karena bakal spam Google Calendar kalian banget. Jadi kalian regis secukupnya aja. Dan misalnya oh ternyata eventnya cuma banyakan di tanggal 16 sampai 18, berarti kalian fokus stay 16 sampai 19 ya kalian baru bisa pulang gitu ya. Tapi tergantung preferensi juga, jadi kalian balik lagi ke niat kalian, apa yang kalian pengen cari di networkingnya, dan make sure setiap acara Web3 networking yang kalian datengin itu pastikan kalian bisa membawa kontak atau kenalan sama kontak yang punya acaranya. Kenapa? Karena biasanya big opportunity selalu yang punya acara, dari segi kapital, dari segi kolaborasi dan koneksi untuk disambungkan project kita ke relasi-relasi atau koneksi-koneksi yang bikin acara ya teman-teman. Jadi itu penting juga ya teman-teman. Nah, jadi mungkin sesimpel itu aja konten gua kali ini. Make sure like, comment, subscribe, dan mungkin gua bakal bikin video tapi tidak akan intens ya guys ya. Tapi gua bakal update apa aja yang penting ya, karena menurut gua kalau masalah konten cuma review project udah banyak ya yang teman-teman garap airdrop. Jadi kita mungkin kalau mau bahas karir nextnya, let me know guys. See you guys soon.